Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah Salib Kristus mengalahkan dunia. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Kolose pasal 2 ayat 20-21. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Banyak orang bertanya mengenai bagaimana kita dapat terlepas dan terhindar dari perangkap iblis yang menjerat umat Allah. Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-18 sampai 19 berkata, "Karena Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Ada orang mengira di sini Yohanes Pembaptis memberi kita cara untuk terhindar dari dunia. Tetapi tidak makan dan tidak minum bukanlah kepercayaan orang Kristen. Kristus datang, ia makan dan minum. Orang berkata ia adalah pelahap dan peminum. Itulah baru kepercayaan orang Kristen. Dalam Kolose 2 ayat 20-21, Paulus membicarakan bahwa roh-roh dunia, yaitu unsur-unsur dunia. Ia menjelaskan semuanya itu adalah perkara jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Sebab itu, pertapaan hanyalah cara duniawi. Bagaimana kita bisa menaruh harapan kepada roh-roh dunia, kepada unsur-unsur dunia, untuk menghindari dunia? Namun, banyak sekali orang Kristen yang giat justru meninggalkan berbagai macam kenikmatan duniawi dengan harapan melalui ini bisa terlepas dari dunia. Anda pergi ke tempat yang terpencil, membangun gubuk untuk diri sendiri, menyembunyikan diri di sana, berusaha melarikan diri dari dunia. Tetapi meskipun demikian, dunia masih bisa mengikuti kita ke sana. Tidak peduli kemana kita pergi, dunia masih bisa membuntuti kita dan dapat menemukan kita. Saudara-saudari yang terkasih, jalan untuk menghindar bukanlah dengan melarikan diri. Banyak orang mengira kalau kita berusaha menolak perkara dunia, pasti bisa terhindar dari dunia. Itu bodoh. Bagaimana kita bisa menghindari sistem dunia dengan cara dunia? Kita diselamatkan terlepas dari dunia, bukan dimulai dari meninggalkan perkara ini atau perkara itu, melainkan dimulai dari kita memiliki pandangan Allah, melihat dan nampak dalam batin kita bahwa dunia telah berada di bawah keputusan hukuman mati. Tanda yang dipakai dalam permulaan Wahyu pasal 18 memperlihatkan kepada kita. Ayat 2 berkata, sudah runtuh Babel, kota besar itu. Hukuman mati selalu diumumkan kepada orang yang hidup, bukan diumumkan kepada orang yang mati. Dipandang dari satu pihak, hari ini dunia adalah kuasa yang hidup, yang dengan kejam terus membuntuti dan sedang mencari mangsanya. Keputusan hukuman mati telah diumumkan. Meskipun harus menunggu kemudian hari baru dilaksanakan, tetapi kematiannya sudah pasti. Orang yang dijatuhi hukuman mati
Selain dikurung dalam penjara menunggu mati, tidak ada hari depan yang lain. Demikian juga, dunia ini berada di bawah penghakiman Allah. Tidak ada hari depan. Kita berkata, sistem dunia belum digulung seperti kain. Seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 1 ayat 12. Belum sepenuhnya diakhiri oleh Allah. Tetapi pada suatu hari kelak, pasti akan digulung. Kalau kita melihat perkara ini, kita pasti berubah sama sekali. Ada orang memakai cara pertapaan untuk mencari kelepasan dari dunia. Seperti Yohanes Pembaptis, tidak makan, tidak minum. Tetapi itu bukanlah kepercayaan orang Kristen. Kita orang Kristen tetap makan dan minum. Tetapi ketika kita makan dan minum, kita menyadari bahwa makan dan minum adalah perkara duniawi. Dan bersama dengan dunia telah berada di bawah hukuman mati. Sebab itu makan dan minum tidak bisa mengendalikan kita. Saudara-saudari yang terkasih, wahyu salib Kristus membuat kita menemukan fakta ini. Yaitu melalui salib, segala sesuatu yang milik dunia telah berada di bawah keputusan hukuman mati. Kita masih tetap hidup di dalam dunia. Kita masih memakai barang-barang dunia. Tetapi kita tidak memakai barang-barang dunia untuk membangun hari depan kita. Karena salib Kristus telah menghancurkan semua pengharapan kita terhadap mereka. Kita boleh berkata dengan sungguh-sungguh, salib Tuhan Yesus telah menghancurkan pengharapan kita terhadap dunia. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang untuknya kita hidup. Puji Tuhan, jalan untuk terlepas dari dunia adalah bukan dengan cara kita sendiri. Dengan tidak menjamah ini, tidak memegang ini atau tidak mengecap ini. Tetapi melalui kita memiliki pandangan. Kita memiliki visi bahwa dunia ini telah berada di bawah hukuman mati oleh penghakiman Allah. Nasib dunia ini adalah kematian binasa. Melalui salib Kristuslah kita mengalami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini telah dimatikan. Kita ada di dunia ini. Kita masih memerlukan hal-hal yang ada di dalam dunia. Tetapi saudara-saudara, kita bukan milik dunia. Dan kita tidak diperhamba oleh apapun yang ada di dalam dunia. Karena kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan bebas dari segala roh-roh dunia dan unsur-unsur dunia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memuji-Mu atas khasiat salib-Mu yang bukan saja mengalahkan dosa. Khasiat salib-Mu telah mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Tuhan, bawalah kami mengalami pengalaman salib-Mu. Meskipun kami masih memakai hal-hal di dalam dunia. Kami masih hidup di dalam dunia. Tetapi ya Tuhan, kami nampak bahwa segala hal di dalam dunia ini telah berada di bawah penghakiman Allah. Telah dimatikan oleh salib Kristus. Bahwa aku hidup hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.